Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Febrianti Bano, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6 kelas C. Di sini saya akan mereview buku ke-6 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Tentang wawasan perilaku untuk integritas publik. Perilaku manusia sering menjadi dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Secara tradisional, upaya pencegahan korupsi didasarkan pada pengambilan keputusan yang rasional. Hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi dan mengurangi kebijaksanaan pembuat keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk perilaku buruk. Wawasan perilaku memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan dua aspek yang sering diabaikan, yaitu yang pertama, inti dari integritas adalah pilihan etis yang didasarkan pada individu refleksi moral. Kedua, dinamika sosial mempengaruhi perilaku individu. Integritas adalah dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Mengintegrasikan dinamika dan perangkap dari dua aspek inti ini dapat mempengaruhi pembuat kebijakan merancang secara moral dan secara modern dan efektif kebijakan integritas. Biasanya kebijakan untuk memperkuat integritas dirancang dengan asumsi keputusan itu pembuat termotivasi untuk bertindak secara etis. Memang mayoritas orang merasa berkomitmen integritas dan berpikir bahwa mereka umumnya bertindak sesuai. Namun kenyataannya, jumlah orang lebih sedikit konsisten dan kurang kategoris dalam keputusan etis mereka daripada yang mereka akui sendiri. Terkadang seseorang bahkan tidak sadar saat perilakunya menyimpang dari etika standar. Ini karena pembenaran dan penilaian bias mengaburkan persepsi pelanggaran integritas. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat mempengaruhi pilihan moral individu, menekankan atau meningkatkan poin referensi moral mereka. Yang pertama, ada bukti luas bahwa pesan kecil sebagai pengingat moral sudah cukup untuk mendorong refleksi etis. Yang kedua, selain itu, pilihan moral dapat digunakan dengan menciptakan komitmen dan dengan mempersiapkan mental individu untuk godaan etis. Yang ketiga, akhirnya kontrol yang terlalu ketat dapat menimbulkan efek samping. Pemantauan yang berlebihan dari aturan berbasis kepercayaan mungkin mendorong orang untuk mengabaikan aturan tersebut. Pilihan etis tidak dibuat secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari interaksi sosial. Apa yang lainnya berpikir atau melakukan sesuatu.
Kebijakan integritas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan aspek sosial lingkungan tempat mereka tinggal. Rasa bersalah lebih kecil saat dibagikan, yang artinya ketika beberapa orang bersama-sama melakukan kesalahan, masing-masing mereka kurang bertanggung jawab. Wawasan perilaku untuk kebijakan integritas menyoroti dua cara yang dapat digunakan oleh penerapan wawasan perilaku ke kebijakan integritas yang baru dan efektif. Yang pertama adalah menggunakan bukti perilaku untuk memikirkan kembali kebijakan dan sistem integritas yang ada. Memang pendekatan behavioral mengatasi beberapa tantangan yang terkait dengan kebijakan anti korupsi tradisional, sementara menekankan pentingnya mempromosikan kepercayaan dan budaya integritas organisasi. Beberapa contoh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jebakan perilaku dapat diidentifikasi dalam cara tanggung jawab diberikan sistem integritas. Yang kedua, refleksi etis yang terintegrasi dalam prosedur tertentu, terutama yang mengusungkan risiko korupsi yang tinggi, dapat memastikan integritas tidak terabaikan di masyarakat. Rutinitas sehari-hari membutuhkan tanda tangan pribadi pada dokumen untuk misalnya dapat mendorong keterlibatan etika pribadi yang lebih kuat. Cara kedua, wawasan perilaku dapat diterapkan adalah dalam intervensi terbatas yang spesifik untuk memperbaiki perangkap perilaku, memperbaiki kebijakan yang ada, atau mendorong perilaku tertentu. Intervensi perilaku didasarkan pada pengetahuan tentang bias perilaku manusia, keterbatasan kognitif, dan preferensi sosial. Intervensi semacam itu seringkali berbentuk dorongan perubahan halus dalam cara pengambilan keputusan untuk membantu individu membuat pilihan yang lebih baik untuk keuntungan mereka sendiri. Beberapa contohnya adalah: 1. Meminta pernyataan konflik kepentingan dari setiap anggota tim di awal proyek baru secara default. Yang kedua, memberitahu pejabat publik bahwa 96% kolega telah menyerahkan aset deklarasi mereka untuk mendorong mereka melakukan hal yang sama. Yang ketiga, membuat kuis tentang kode etik untuk mendorong staf membacanya secara aktif dan mentransfer pengetahuan. Ilmu perilaku dapat memberikan inspirasi untuk kebijakan integritas modern yang inovatif yang memanfaatkan faktor manusia dalam memerangi korupsi. OECD sudah lama mendukung praktisi dalam menggali potensi wawasan perilaku
yang sekarang ini diterapkan di berbagai bidang kebijakan publik dan lembaga publik secara global.